Baik Bapak Ibu, sahabat pendidik, luar biasa, sahabat pendidikan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya Amin. akan masuk di materi saya. Yang pertama adalah metode microlearning di masa pandemi COVID-19. Saya akan tutup sebentar. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa microlearning ini sekarang sangat cocok sekali di masa pandemi. Mengapa hal itu terjadi? Karena sangat dibutuhkan keadaan yang luar biasa. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Direktorat Sekolah Dasar, kepada Ibu Dr. Sriwayuningsi MPD, dan juga Bapak Dr. Insinyur Eko Warisdiono MM, serta Ibu Dwi Nurani SKM MSI yang telah mengundang saya pada acara hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Learning sebagaimana kita ketahui adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kita tidak atau tidak aware terhadap itu, padahal sebenarnya kita sudah tahu itu adalah learning. Bapak Ibu, kita sudah banyak sekali mengetahui itu. Biasanya awalnya microlearning itu digunakan di company atau di perusahaan-perusahaan. Juga kemudian diawali juga kalau di pendidikan itu biasanya menggunakan flashcard. Anak-anak SD sekolah dasar biasanya sudah menggunakan itu. Tapi menggunakan kartu-kartu, kemudian menggunakan game gitu ya. Game yang penuh makna, bukan hanya game yang betul-betul menghabiskan waktu sehingga dia ketagihan, bukan seperti itu. Dan itu sudah diperoleh semuanya melalui email, melalui online seperti itu. Nah, satu persatu kita akan kotak-katik. Ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bu Rani siapa saya skip saja ya. Nah, ini materi kita. Apa itu microlearning? Mengapa microlearning? Kapan microlearning itu digunakan? Kemudian media informasi apa saja yang bisa digunakan? Nah, menarik sekali ini bagi kita semua karena microlearning ini sangat dibutuhkan di masa pandemi dengan adanya daring, dengan adanya luring. Nah, untuk pertama, tapi ini mudah-mudahan tidak bermasalah lagi ya Bu ya, karena saya menggunakan Menti, jadi Bapak Ibu saya harapkan semuanya masuk ke Menti agar bisa kita menjawab persoalan ini. Pertama adalah, sudah berapa kali Anda membuat video pembelajaran? Bapak Ibu, kami mohon untuk masuk ke Menti ini dengan kode 4545672. 454562, baik. Menti ya Bunda ya, buka Menti ya. Buka Menti dulu, ini saya stop dulu, saya akan masuk langsung ke Mentinya. Mentinya, kodenya. Apakah bisa melihat 4545 ini yang pertama. Oke. 4545, berapa Bunda satu lagi? 4545672. 672, baik. Sahabat pendidikan, mohon buka untuk menti.com, kemudian kodenya 4545672. Akan di-share oleh admin melalui Webex dan YouTube streaming. Ya, buka menti.com. Ya, menti.com dengan kode 4545672. Ya. Silahkan, Prof. Ilma. Ya, Bapak Ibu, silahkan. Ini akan terlihat. Baik, silahkan. Terus, apakah semuanya bisa melihat? Apa yang sudah, sangat sering, ada yang menjawab lebih dari 10, setiap pertemuan, luar biasa, sahabat pendidikan menjawabnya. Iya, banyak sekali. Iya, terus silahkan. Saya berikan waktu selama 2 menit.
Ya, apakah terlihat Ibu? Bu Rani? Ya, terlihat. Alhamdulillah. Ya, kita lihat sendiri begitu banyaknya, ada yang sudah 10, 20, luar biasa. Lebih dari 10 malah ada yang menjawab. Artinya mereka sudah luar biasa, sudah mampu membuat video pembelajaran. Wah, sahabat pendidikan, kita sangat bangga dengan mereka. Wah, Bapak Ibu, luar biasa, sangat sering, setiap pertemuan. Wah, Alhamdulillah. Kalau begini Indonesia akan maju terus nih, Bu Reni. Wah, luar biasa, Bunda. Ada juga yang belum pernah. Oh, Alhamdulillah Ibu, kalau ikut ini mudah-mudahan Bapak Ibu akan menambah lagi ilmunya, yang belum pernah menjadi pernah gitu ya. Ada yang belum terbiasa seperti itu. Ya, ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang setiap. Nah, kita bahagia sekali. Nah, pada saat inilah kita bisa berkolaborasi, membentuk komunitas agar Bapak Ibu tidak merasa sendiri. Sehingga mari kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, kita stop dulu ya, kita lanjutkan materi yang sudah kita lihat tadi. Baik, apa bisa? Oke, saya share screen kembali. Baik, kelihatan Ibu? Ya, kelihatan Bunda, silakan. Alhamdulillah. Lanjut ya, sekarang kita sudah jawab semua, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada beberapa kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa pandemi. Tadi Bapak Pejabat Fungsional Madya dari Direktorat SD, Pak Dr. Insinyur Eko sudah menyampaikan semua surat edaran nomor 4 tahun 2020, surat edaran nomor 15 tahun 2020, kemudian ada SKB 4 Menteri, luar biasa. Kemudian ada juga panduan pembelajaran di era kenormalan baru dari tim GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ada juga panduan pembelajaran jarak jauh bagi guru selama sekolah tutup dan pandemi. Inilah yang menjadi kebijakan-kebijakan dan banyak lagi kebijakan, tapi juga tadi sudah ada dari Kepmen 19 tentang kurikulum di masa khusus ini. Silahkan Bapak Ibu. Oleh karena itu yang paling sangat kita sesuaikan adalah pembelajaran jarak jauh. Bagaimana tujuan pembelajaran jarak jauh itu bisa tercapai? Ya, itu adalah salah satunya kita menggunakan strategi blended learning, di mana metodenya, blended learning ini kalau tidak salah sudah disampaikan pada sesi pertama ya Bu Rani ya. Betul Bunda, sudah. Kemudian flip classroom metodenya yang kita gunakan, sehingga flip classroom ini adalah saya menggunakan istilahnya pembelajaran kelas terbalik gitu ya. Kita kirim dulu, kemudian mereka belajar di masa mandiri pada saat pembelajaran mandiri, kemudian nanti ketemu pada saat daring atau di tatap mukanya secara virtual, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, ini proses pembelajaran jarak jauhnya, di mana prosesnya ada mandiri, ada tatap muka. Namun tadi ada yang dari Ibu JP ya, dia daerahnya adalah zonanya hijau, gitu ya. Alhamdulillah zonanya hijau. Wah, saya bahagia sekali mendengarnya Bu Rani kalau yang namanya pendidikan hijau artinya sudah ada titik cerah kita untuk kita bisa bertemu lagi dengan siswa-siswa kita. Tapi pasti dengan semua protokol kesehatan sangat dijaga. Artinya tatap mukanya bisa dilakukan baik langsung maupun virtual. Nah, micro learning ini sangat-sangat membantu baik secara virtual maupun secara tatap muka langsung. Nah, bagi yang zona merah, zona orange, nah ini untuk pembelajaran sangat dibutuhkan untuk pembelajaran tatap mukanya dan juga pembelajaran mandiri, di mana mereka pada saat pembelajaran mandiri sangat dibutuhkan bimbingan, motivasi, arahan bersama orang tua dan guru. Nah, pada saat itulah video pembelajaran dan segala macam micro learning, nanti saya sampaikan satu persatu, itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh video pembelajaran. Nih, kalau kementerian sudah memunculkan rumah belajar, banyak sekali video pembelajaran yang Bapak Ibu, sahabat pendidikan bisa mendownload, bisa melihat, bisa belajar dari sini. Salah satu yang adalah dari di sini, ada tematik kelas 1 SD, di mana temanya adalah diriku, aku dan teman baru. Nah, di sini adalah salah satu contohnya. Namun Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada alamatnya.
youtube.com, bisa silahkan dilihat bermacam-macam video tentang pembelajaran untuk sekolah dasar, sekolah menengah, malahan di perguruan tinggi juga sudah ada. Mari kita gunakan itu bersama-sama. Selanjutnya, contoh infografis. Nah, kalau infografis, Bapak Ibu bisa lihat, ini salah satunya, di mana kita mendapatkan informasi tentang tren International Mathematics and Science Study, TIMSS, di mana posisi Indonesia, nomor berapa, kemudian ada Thailand, ada Malaysia, dan juga ada Singapura. Jadi kita lihat betul-betul peringkat kita di mana, sehingga inilah salah satu contoh dari infografis. Berikutnya, ini juga ada infografis sebenarnya tentang bagaimana menyajikan suatu data. Pelajaran materi kelas 5, Bapak Ibu di kurikulum pasti akan menyajikan data. Nah, kalau menggunakan infografis seperti ini akan mempermudah bagi siswa mempelajari berapa betul frekuensi penggunaan komputer di sekolah. Ada yang tidak menggunakan sekian persen, ada yang menggunakan labnya sekian persen, menggunakannya di kelas 22%. Nah, info-info inilah yang bisa digunakan sebagai infografis, inilah termasuk dari microlearning. Selanjutnya gini, contoh flashcard. Saya mengambil flashcard dari ini situsnya, bisa dilihat semua Bapak Ibu sahabat pendidikan di ixl.com, bisa juga ada di Rumah Inspirasi. Ini luar biasa, ada juga di sini. Silakan Bapak Ibu lihat. Ini contohnya. Pada saat di IXL ini adalah salah satu materinya di kelas 2 SD. Materi ini adalah tentang pattern atau pola. Di sana penggunaannya adalah hanya mencocokkan saja. Nah, ada segitiga, ada lingkaran, tinggal mencocokkan sampai akhir. Namun, jangan lupa materi pola bilangan ini akan dapat dipelajari lagi di SMP. Artinya materi dasar di sekolah dasar ini sangat-sangat dibutuhkan untuk nantinya siswa-siswa kita melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah. Nah, ini sehingga dengan menggunakan microlearning ini dalam bentuk flashcard akan mempermudah anak kita mempelajari materi tentang pola. Selanjutnya ada juga seperti ini. Bapak Ibu pasti punya kartu-kartu seperti ini. Kartu flash ini sangat dibutuhkan bagi siswa kita, mempermudah yang mana bentuk yang namanya binatang, yang mana yang namanya alat-alat sekolah, kemudian yang mana yang namanya tumbuh-tumbuhan. Ini semua bisa digunakan menggunakan flashchart. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada contoh kuis. Ini juga bisa kita lihat. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan ini deh. Nanti kita dari siapa yang selalu menggunakan quizzes? Pasti Bapak Ibu perhatikan Bapak yang sedang menggunakan ini. Ada yang menggunakan Kahoot, kemudian juga ada yang menggunakan kuis cerdas, ada juga bisa menggunakan game-game yang memang interaktif, yang di dalamnya banyak makna untuk belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sahabat pendidikan, selanjutnya adalah Mentimeter. Nah, yang kita gunakan tadi itu adalah Mentimeter. Luar biasa kan sahabat pendidikan, tadi sudah mengisi semua jawaban-jawabannya, dan bagi Bapak Ibu yang jaringannya agak sulit, tidak masalah, jangan berkecil hati, terus coba, kami akan memberikan informasi-informasi. Ini bentuk-bentuknya adalah dalam bentuk kuis atau materi yang lain. Sekarang contoh LKPD atau lembar kegiatan pendidikan peserta didik ada juga dalam bentuknya modul gitu ya. Tadi pejabat Pak Eko juga sudah menyampaikan akan sudah dibuat prosesnya membuat modul literasi dan numerasi. Oh, luar biasa Bapak Ibu, semua media, semua sumber akan diberikan oleh kementerian. Ini salah satu dari bentuk lembar aktivitas siswa untuk anak kelas 2 SD, gitu ya. Bagaimana betul mempelajari tentang perkalian. Ini adalah bentuknya seperti ini. Menggunakan apa? Menggunakan karet gelang. Artinya budaya lokal Bapak Ibu bisa gunakan. Selanjutnya contohnya lagi ini menggunakan jam. Jadi ini adalah perhitungan waktu. Perhitungan waktu itu ada di kelas 5. Luar biasa kan Bapak Ibu, banyak sekali yang sudah diberikan. Ini adalah segala macam bentuk dari microlearning.
Sekarang kita kembali lagi nih, Bu Rani, Bapak Ibu sahabat pendidikan, kita main lagi nih ya, kita gunakan Mentimeter lagi ya. Silakan masuk Ya. kode 684917. Baik, sahabat pendidikan, kami ulang. Kembali masuk ke menti.com 684917. Baik, saya akan masuk ke Baik, luar biasa. Silahkan sahabat pendidikan yang ingin menjawab tentang microlearning. Artinya ini yang paling banyak menjawab ini pembelajaran singkat nih Bu Rani. Pembelajaran singkat ya. Karena yang paling besar tulisannya. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran, ada juga pembelajaran skala kecil. Itu yang paling banyak. Jadi 3 besar ini adalah ini yang mereka jawab paling banyak. Baik. Oh, baik. Jadi ini yang mereka ketahui ya Bunda ya. Betul. Nah, inilah yang apa yang dimaksud dengan microlearning. Baik, kita lanjut lagi mungkin ya. Baik, silahkan. Kita stop dulu Bapak Ibu. Kita sekarang masuk lagi ke yang selanjutnya. Saya share screen lagi ke PPT. Gini nih, karena kalau kita langsung gampang ya Bu Rani ya, tapi ini kalau kita menggunakan IT harus sabar, hati-hati. Ya, betul Bunda. Alhamdulillah tadi udah lancar ya. Baik, selanjutnya sekarang kita lihat nih jawabannya apa. Tolong dicatat ya Bapak Ibu, apakah betul jawaban dari Bapak Ibu tadi. Nih, inilah jawabannya. Microlearning adalah pembelajaran yang dilakukan dalam waktu relatif singkat. Biasanya dia menggunakan hanya waktunya 5-15 menit, bahkan ada yang kurang menggunakan waktu seperti itu. Ini secara sederhana saja jawabannya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tidak menggunakan Menti lagi. Kita sekarang fokus ke layar saya. Kemudian tujuannya adalah Bapak Ibu bisa secara mencatat jawabannya dan bisa menuliskan di chat room. Jadi saya akan pengen tahu apa jawaban dari Bapak Ibu semua untuk pertanyaan saya berikutnya. Tadi sudah soal nomor 1, sekarang soal nomor 2. Nih, mengapa microlearning penting di masa COVID-19? Silakan Bapak Ibu, sahabat pendidikan menjawabnya melalui chat. Silakan. Saya lihat ya. Ini siapa anaknya? Anaknya. Ya suruh tanda tangan apa kan maknya. Oke, silahkan dijawab. Oke, boleh. Karena waktunya terbatas dan harus pakai kuota dari Pak Asep. Oke, dari Pak Sudaryono karena dapat dilakukan. Terbatas waktu pembelajaran. Terbatasan waktu dan media. Oh, luar biasa. Menghindari anak agar tidak jenuh. Oh, itu penting ya. Betul. Tidak bosan. Kemudian tidak, oke. Anak-anak fokusnya terbatas. Anak-anak fokusnya oke. Lebih mudah diterima oleh orang tua. Hemat kuota. Bagus sekali. Bisa lebih menarik. Ya, terus. Silakan Ibu ketik semua jawabannya. Nanti kita bandingkan ya jawabannya, kita berbagi di sini ilmunya, yang mana bagaimana betul mengapa microlearning penting di masa COVID-19 ini. Nih, terus solusi dari kurikulum khusus, ada yang menjawab seperti itu. Ya, ini asik ya Bu Rani ya, kalau apa namanya walaupun jauh, tapi semuanya berkumpul di sini bisa mengeluarkan jawaban walaupun pembelajarannya jarak jauh menggunakan web. Iya, betul Bunda. Luar biasa ini ada dari timur, barat sampai timur ada Bunda. Luar Dari biasa. Asmat, Sumatera, Jawa, Bali, NTB ada semua, alhamdulillah. Ini bisa tuh ada bisa yang bekerja di luar rumah, tidak mengganggu waktu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjutkan apa ya jawabannya
Ini jawabannya nih. Karena kalau kita lihat satu-satu, karena jawabannya pasti tadi waktunya adalah singkat. Ya, siapa yang jawab singkat tadi ya? Kemudian fokus pada satu konten. Biasanya dia sederhana sehingga satu konten karena tidak mungkin lama kan, sehingga fokusnya hanya satu konten saja. Kemudian efisien, ya kan? Waktunya sangat efisien, bisa digunakan di mana saja dan mudah diakses. Artinya karena byte-nya kecil sehingga bisa di-download kapan saja, kecil, kemudian mudah pakai smartphone, pakai Android, bisa sekali lagi di jalan kita klik saja bisa dilihat videonya gitu ya, dan juga bisa dilihat berulang-ulang, ya kan? Baik, bagaimana Bapak Ibu? Samakah jawabannya? Jadi luar biasa ya, sudah dijawab dari room chat kita. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan baik. Baik Bapak Ibu, sahabat pendidikan, kita lanjut. Ini pertanyaan ketiga. Mengapa microlearning sesuai untuk semua orang? Kalau tadi penting, sekarang mengapa sesuai untuk semua orang? Ayo kita buka lagi nih room chatnya ya. Silakan sahabat pendidikan, Prof. Ilma Ya. menanyakan, silakan ditulis di chat. Iya betul, silakan. Waalaikumsalam. Hmm. Oh, sudah ada yang menjawab nih Bun. Iya. Lebih praktis. Iya, bahasanya singkat, media so easy. Alhamdulillah, easy boy, gitu ya. Tidak membosankan, iya. Jadi sesuai. Terus apa lagi? Karena sederhana, mudah dicerna. Oke. Conditional, sangat mudah dan menarik. Kemudian apalagi sederhana. Iya, lanjut. Praktis, menyenangkan. Mudah untuk mendapatkan informasi. Iya. Simple. Oke. Mudah dilakukan, atraktif, kemudian sederhana, efisien, wah luar biasa, cepat diakses, asik. Oh, luar biasa jawabannya ya. Baik Bapak Ibu. Oke, terus kita tunggu setengah menit lagi atau beberapa detik lagi ya. Ayo cepat diketik Bapak Ibu. Lebih inovatif. Ya, ya. Oke, mudah dipahami, mudah digunakan dan menyenangkan. Baik Bapak Ibu, kita lihat bagaimana betul jawabannya ya. Ini, karena sesuai dengan kapasitas otak manusia pada umumnya. Apa maksudnya? Otak kita ini kalau kadang-kadang kita berikan terlalu banyak, apalagi kita menggunakan media online, itu susah untuk menyerap sekaligus. Tapi kalau dia sedikit demi sedikit atau segmen per segmen, itu mempermudah otak kita untuk menerimanya. Sehingga sesuai dengan kapasitas otak manusia pada umumnya. Kemudian, karena konsep yang diberikan itu adalah sederhana, sedikit, satu konten, kemudian satu konsep, sehingga mereka lebih mudah untuk digunakan. Itu ya, tuh kalau Bapak Ibu sahabat pendidikan yang menjawab seperti ini, tadi ada yang mirip-mirip, ada yang sama persis, wah luar biasa. Saya acungkan jempol untuk Bapak Ibu sahabat pendidikan. Baik, kita lanjut lagi ya Bu Rani ya. Silakan Bunda. Pertanyaan keempat. Apa sih karakteristik dari microlearning? Silahkan ditulis lagi di chatnya Bapak Ibu. Ya, silakan. Praktis. Pendidikan. Itu ya ciri-cirinya ya. Karakteristik itu sama dengan ciri-ciri. Bahasanya mau dipahami. Simple, fokus. Oke, simple, praktis. Sederhana, interaktif. Oh, luar biasa. Iya, terus luar biasa. Ini yang sama-sama kita bacakan, tidak usah diulang ya. Sederhana, praktis, pakai bahasanya bagus, menyenangkan, langsung pada intinya. Bagus sekali. Luas. Ada lagi? Cepat diakses, lebih fokus, efektif, singkat, inovatif. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih ya yang menjawabnya ya. Banyak sekali jawabannya, mudah dipahami, kreatif, ya, enjoy, singkat, sederhana. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh ya, Bapak Ibu Rani, kita sampai jam berapa? Biar saya bisa mengkotakkan.
Mungkin sekitar 15 menit lagi, Bunda. Wow, saya Saya cepat. nanti ke Pak Arif, ke Bu Ya, Desi, baru kita diskusi. baik, baik. Oke, tidak memerlukan waktu lama. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat jawabannya ya. Ini jawabannya. Nah, kita lihat pendek karena 15 menit, 5 sampai 15 menit. Fokus pada satu topik, konsep atau ide yang sederhana. Kemudian bervariasi. Karena apa? Bisa menggunakan presentasi, bisa pakai PowerPoint, kemudian video, kuis, bab buku dan lain-lain, LKPD, modul gitu ya. Interaktif. Tadi ada yang menjawab interaktif. Ini luar biasa nih. Ada yang sederhana sudah masuk, ada yang pendek, singkat masuk. Kemudian fleksibel. Mengapa? Karena fleksibel bisa di-download di mana saja, bisa dipelajari kapan saja, mudah dibawa, gitu ya. Itu yang bisa digunakan. Ini pendek, fleksibel. Ini ada jawaban Kuswati. Langsung masuk. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah dicatat ya, yang mana apakah betul atau tidak Bapak Ibu? Conteng saja deh, kalau betul 1, kalau belum betul 0 nggak apa-apa. Ini kan bukan kuis pakai nilai gitu ya Bu Rani ya. Kita kan mencoba Ya, memberi betul. pertanyaan sambil belajar Bapak Ibu. Oke. Kalau suka lupa atau sukar untuk diingat, catat aja nggak apa-apa. Selanjutnya pertanyaan kelima, apa sih media informasi microlearning? Apa saja? Kalau tadi memperhatikan paparan dari awal, pasti bisa menjawabnya. Silahkan. Menjawab video, gambar, terus quizzes, Kahoot, ya, PowerPoint, email, radio, online, video, quiz, flashcard, puzzle, YouTube, infografis, oke, luar biasa. Ya. Ini di YouTube streaming juga semua menjawab nih, Bunda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ya, mohon maaf ya kalau ada gambar-gambar yang tidak seharusnya masuk, karena ini kita tidak bisa men-stop karena pakai Google Chrome. Betul, betul. Oke, aplikasi belajar, HP, ya, video terus, game, wah disebut semua. Ini pasti nyatet nih tadi materi kita. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat pendidikan. Baik, kita lihat ya. Nih jawabannya. Email. Kemudian apa lagi coba? Video, media sosial, media informasi, flashcard, tayangan presentasi PPT, aplikasi game atau quiz. Bagaimana sahabat pendidikan? Samakah atau bagaimana? Gak apa-apa, betul satu aja sudah betul. Dari sekian banyak, apakah semuanya mencakup? Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya mencakup. Tadi ada yang menjawabnya full, semua masuk. Oke, good job, hebat, luar biasa. Lanjut lagi ya. Kita lanjut Bu Rani ya. Pertanyaan. Ya, silakan Bunda. 5 menit lagi Bunda. Oh, 2 pertanyaan lagi kok. Kapan microlearning digunakan? Ayo. Kapan digunakan Bapak Ibu? Ada yang jawab kapan saja? Kapan saja? Evaluasi all time, kapanpun, setiap saat. Oke, kapan saja karena waktunya singkat. Pada saat COVID, pada saat PJJ, kapan saja? Oke. Baik, luar biasa. Bapak Ibu, saya percepat sedikit ya. Kita langsung ke jawabannya. Luar biasa hebat. Iya, inilah jawabannya. Kapan saja. Bisa pada saat pembelajaran jarak jauh, bisa juga pembelajaran reguler. Insya Allah kalau kita sudah normal, COVID sudah lari, sudah kita hus, cantik. Kata Sari ini gitu ya. Kita akan kembali melihat microlearning pun bisa digunakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan ke-7, apa sih kelebihannya? Ayo, ini yang langsung jawab nih. Ada yang variatif, murah, mudah dimengerti, fleksibel, efisien. Itu kelebihannya ya Bapak Ibu ya, praktis, menarik. Tidak ribet. Oh. Oke, kita lanjut lagi. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Sudah dipahami, fleksibel, efektif, easy. Ya, inilah kelebihannya. Mudah dimengerti, cepat dimengerti. Beda ya, mudah dengan cepat beda ya. Jadi kemudian variatif, kemudian murah, mudah diakses dan digunakan ulang. Itulah kelebihannya.
Kalau ada kelebihan, biasanya ada kekurangan. Mudah-mudahan kekurangannya ya kita tutupi dengan kelebihannya. Biasanya akan seperti itu. Insya Allah kita lihat tutup kekurangannya, kita munculkan kelebihannya. Apa sih kekurangannya? Ini nih jawab nih. Anaknya bingung karena terbagi-bagi, lebih efisien. Kemudian sinyal bagus, materinya terbatas, sinyalnya sulit, sinyal bingung, betul. Gaptek, bagus. Hebat sekali ya jawabannya ini. Para pinter semua nih. Oh, Iya. karena terbagi-bagi. Karena kan dia per segmen tuh. Jadi untuk menjawab semua tujuan pembelajaran yang luas atau besar, susah biasanya karena kita akan menyatukan menjadi satu persatu. Nah itu kekurangannya. Tapi kalau semuanya bisa di-download dengan mudah kemudian disatukan, ada yang rinci banget gitu, alhamdulillah tidak ada masalah sih sebenarnya. Selain itu adalah peserta didik akan bingung karena formatnya banyak, ada PPT, ada video, infografis, kuis, ada LKPD gitu ya. Tidak masalah, kadang-kadang peserta didik akan bingung. Tapi jika Bapak Ibu guru, sahabat pendidikan memberikan materinya itu sangat-sangat bagus, mudah, dengan senyuman, insya Allah peserta didik kita akan senang luar biasa. Baik Bapak Ibu, nah demikian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Jika dari 8 pertanyaan saya tadi Bapak Ibu semuanya betul, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajari apa itu micro learning, mungkin pernah tapi tidak tahu apa itu, ternyata itu namanya micro learning. Nanti proses pembuatan videonya akan dilanjutkan oleh Pak Arif dan Ibu Desi, ya. Bagaimana betul assessment-nya, bagaimana betul membuatnya. Baik Bapak Ibu, Bu Rani, demikian sahabat pendidikan, saya akhiri materi saya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.